Jadi ini adalah rute kita ya. Kita mulai dari hari Kamis tanggal 7 Mei. Itu kita berangkat dari Prabu Muli. Kita berangkat sore ya, langsung nyebrang di 7 Mei. Nih ya, lanjut ya 8 Mei nih, jadi malam nih nyampe besoknya, nyampe Surabaya teman-teman. Jadi kita nginep di Surabaya nih. Jadi berangkat Kamis malam sampai Jumat malam nih. Itu ya, sepanjang ini kita langsung libas. Lalu di hari Sabtunya tanggal 9 Mei itu kita nyebrang. Ini agak kacau ya sinyalnya karena nggak ada sinyal nih. Jadi kita nyebrang dari Surabaya, ini kapal full lewat laut ini sampai ke Lombok. Ini kurang lebih 21-22 jam teman-teman. Jadi ini kita nyebrang via kapal. Terus tanggal 10 Mei-nya, nah ini agak kacau juga nih teman-teman ya. Nih tanggal 10 Mei kita lewat Lombok Utara nih teman-teman. 10 Mei kita lewat Lombok Utara, kita lewat Sembalun nih teman-teman, ngelewatin daerah Gunung Rinjani. Terus kita langsung nyebrang lagi teman-teman. Langsung nyebrang ke Sumbawa ya, tuh. Dari Sembalun kita langsung nyebrang ke Sumbawa teman-teman. Dari pelabuhan Lombok ke Sumbawa langsung nginep di sini. Tanggal 11 Mei-nya ya teman-teman, kita langsung nyebrang lagi. Bukan nyebrang nih, explore Sumbawa. Tuh. Kita lewat atas Sumbawa nih, seret, nyampe di sini ya teman-teman ya. Tuh. Ini tanggal 11 Mei. Lalu kita lanjut lagi tanggal 12 Mei ya. Hari Selasa. Ini kita lewat atas nih. Kita mengelilingin Tambora. Kalau tadi sebelumnya kita lurus aja ya teman-teman kan, tuh. Lurus. Besoknya itu di hari Selasa tanggal 12 Mei kita muterin Tambora nih teman-teman. Seret, mutar lagi, balik lagi teman-teman ya ke sini, ke pelabuhan yang ada di Sumbawa, langsung nyebrang lagi teman-teman ke Lombok nih. Jadi perjalanannya sangat padat ya. Di hari Rabu itu kita Lombok lewat selatan. Kalau tadi kita lewat utara pas pergi ke Sumbawa, pulang dari Sumbawa kita lewat selatan teman-teman ya. Tuh, kita nginep lagi di Sumbawa, di Lombok, Lombok Selatan. Nginep di sini hari Rabu tanggal 13 Mei. Setelah itu 14 Mei-nya hari Kamis, itu kita nyebrang teman-teman ya, dari Lombok ke Bali. Nih, kita nyebrang nih. Ini makan waktu kurang lebih 5 jam. Kalau Lombok Sumbawa tadi kurang lebih 2 jam. Kalau Lombok ke Bali itu kurang lebih 5 jam. Ini kita nyebrang naik kapal langsung ke selatan nih. Tuh ya. Lalu di hari Jumat kita tembak lagi dari Bali, nyebrang di sini ya. Kita panggil Manuk. Sret, kita nginap di Surabaya, teman-teman. Nih, jadi Bali Surabaya. Setelah itu, kemarin hari Sabtu itu kita dari Surabaya kita tembak langsung ke Cilegon, teman-teman. Jadi dari ujung Surabaya langsung ke Cilegon. Ya, teman-teman ya. Tuh. Hari ini ya, yang mana sekarang adalah tanggal berapa sekarang nih ya? Sekarang itu tanggal 17 Mei, hari Minggu. Kita nyebrang teman-teman dari Cilegon langsung full tol Sumatera. Kita ke Palembang lanjut ke Prabu Muli. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, rute perjalanan kita 10 hari dari Prabu Muli sampai Sumbawa. Sebenarnya dari Bengkulu teman-teman. Cuman Bengkulu Prabu Muli ini tidak dalam satu jalan ya. Kita menyicil. Nah, ini adalah rutenya teman-teman. Teman-teman, jadi ini adalah ininya ya, jadwal biaya gitu ya, yang kita keluarkan selama road trip dari Prabu Muli ke Sumbawa. Sebenarnya dari Bengkulu ya, cuman Bengkulu Prabu Muli itu di minggu yang berbeda sebenarnya kita berangkatnya. Jadi kita hitung biayanya itu startnya dari Prabu Muli aja ya teman-teman ya. Nah, ini di hari Kamis 7 Mei itu kita berangkat dari Prabu Muli malam, nyampe di hari Jumat, nyampe di Surabaya malam. Nginepnya kita dekat Pelabuhan Tanjung Perak, nama hotelnya ini. Nah, ini biayanya teman-teman, ini biaya kapal dari Bakauheni Merak ya, dari Sumatera ke Jawa. Ini biaya hotelnya segini.
Dan ini kita beli bensinnya segini teman-teman ya. Lalu Sabtunya kita naik kapal Surabaya Lombok kurang lebih 21 jam 22 jam ya, sekitar itu teman-teman. Biaya kapalnya itu di 2.800.000-an ya, dari Surabaya ke Lombok tuh kapalnya 2,8 juta teman-teman. Lalu lanjut lagi Lombok Sumbawa, itu kita nyebrang ya dari Lombok ke Sumbawa, itu biaya kapalnya di 330.000 teman-teman. Ini daftarnya yang kita kunjungi selama di Lombok bagian utara. Lalu kita nginap di Homestay Satera. Ini di Sumbawa teman-teman. Ini harganya 266.000. Sorry, ini tadi biaya bensin ya. Kita ngisi bensinnya segini. Biaya kapalnya 563.000. Biaya hotelnya 266.000. Biaya bensinnya 330.000. Jadi kita ngisi nih teman-teman. Lanjut 11 Mei Explore Sumbawa, ini yang kita kunjungin teman-teman. Ini biaya hotelnya 320-an ribu. Kita ngisi bensin lagi di 382.000. Lalu di hari Selasanya 12 Mei Explore Sumbawa, ini yang kita kunjungin teman-teman ya. Itu lanjut kita nyebrang ya. Langsung nyebrang lagi ke Lombok teman-teman. Biaya penyeberangannya 563.000, biaya hotelnya segini 240.000, biaya bensinnya kita ngisi bensin lagi 399. Lalu di hari Rabu 13 Mei kita explore Lombok Selatan. Ini list yang kita datengin. Kita nginap di hotel Coconut Hotel, biayanya 650.000. Lanjut lagi dari Lombok ke Bali ya. Lombok ke Bali, ini kita nyebrang lagi teman-teman ya. Lombok Bali itu nyebrangnya di 1,1 juta nih teman-teman, biaya kapal nih ya, biaya kapal 1,1 juta, biaya hotel 330.000, bensin kita ngisi segini. Lalu lanjut Bali Surabaya, ini ke Tapang Gilimanuk ya teman-teman, biaya kapalnya 213.000, biaya hotelnya kita nginep di Surabaya di Tap Hotel Surabaya, biayanya segini. Lanjut Surabaya Cilegon teman-teman, ini kita nginep lagi di Tadaima Suites Cilegon Hotel ya teman-teman, biayanya segini. Dan biaya bensinnya kita ngisi bensin segini teman-teman. Lalu di hari Minggu itu Cilegon Prabu Mulih, kita balik ke Prabu Mulih lagi. Sebenarnya kita lanjut ke Bengkulu, tapi kita stop di Prabu Mulih aja teman-teman. Ke Bengkulunya lanjut di minggu selanjutnya gitu ya. Nah ini biaya kapal Merak Bakahuni 752.000. Dan ini bensin di segini teman-teman ya. Tuh. Jadi kalau kita total teman-teman, ini di bawah ini ada tol nih. Jadi tol ini 3 kali ngisi teman-teman ya. Kita catat saldo awal, saldo akhir, isi kedua saldo awal, saldo akhir, isi ketiga saldo awal, saldo akhir. Jadi di isi pertama tuh kita kepake 1,6 juta, di isi kedua kepake 696.000, di isi ketiga terpakai 1,2 juta. Jadi total tol, dan ini termasuk parkir juga teman-teman ya. Parkir yang pakai e-tol nih, saya nggak pisahin nih parkirnya, karena beberapa kita masuk mall, masuk pelabuhan itu ngetap e-tol juga ya. Jadi total tol dan parkir-parkir itu di 3,5 juta. Nah, jadi kita lihat ini komponennya teman-teman ya. Biaya kapal, ini biaya kapal nih 6,8 juta. Jadi sangat besar sekali ya. Kita nyebrang itu 7 kali teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita nyebrang 7 kali ya selama road trip ini. Jadi 7 kali nyebrang itu di 6,8 juta. Paling mahal itu Surabaya Lombok di 2,8 juta. Lalu biaya hotel di 2,8 juta. Biaya bensin di 3,7 juta. Ya. Biaya tol di 3,5 juta. Jadi urutannya paling mahal kapal, kedua bensin, ketiga tol, keempat hotel. Makan nggak saya hitung teman-teman. Nah jadi ini totalnya adalah hotel ditambah kapal ditambah bensin ditambah tol, itu habisnya di di 16 juta teman-teman ya. Tuh 16,9 di 17 juta. Itu kapal, hotel, bensin dan tol. Ditambah makan, jajan dan lain, itu habisnya di kurang lebih 20-an juta. 20-an juta ya untuk makan, jajan Indomaret gitu-gitu, beli oleh-oleh. Saya sengaja tidak masukkan di sini, tapi kurang lebih itu habis di sekitar 5-6 jutaan untuk makan dan jajan. Jadi di 21 22 ya habis total biayanya.
ya 20 jutaan lah, nggak nyampe 25, tapi di 20 jutaan kecil, tidak nyampe 25. Nah, di sini beberapa peta ya, peta road trip kita yang sudah saya buat di sini teman-teman. Nih ya peta-petanya, jadi biar tahu arah rutenya teman-teman. Oke, mungkin gitu aja ya sharingnya. Jadi selama 10 hari, kurang lebih 10 hari ya, 10 hari perjalanan ini perharinya menghabiskan duit 2 juta rupiah. Sehari 2 juta, 10 hari di 20 juta. Jadi gitu aja sharing rute dan biayanya. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.